Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menjelaskan atau untuk mendengarkan penjelasan saya terkait dengan materi pada minggu ini, mata kuliah mekanik kekuatan material, yakni tegangan dan regangan prinsipal. Jadi yang kita ketahui bahwa misalkan untuk bidang prinsipal, yakni pada sebuah titik suatu benda itu terdapat 3 bidang yang saling tegak lurus satu sama lain dan hanya mendapatkan tegangan langsung serta tidak mendapatkan tegangan geser. Jadi misalkan terdapat sebuah benda, ya kan? Dia terdapat misalkan dia terdapat 3 bidang. Di bidang AB, bidang AC, dan bidang BC, di mana bidang ini kan saling tegak lurus dan hanya mendapatkan tegangan langsung, tidak mendapatkan tegangan. Jadi dia hanya mendapatkan tegangan langsung, tidak mendapatkan tegangan geser. Jadi tidak ada tegangan geser seperti ini, itu tidak ada. Nah, sehingga dari ketiga tegangan langsung ini, misalkan dia dapat 3 tegangan langsung seperti ini, apakah itu tegangan tarik maupun dia dapat tegangan tekan misalkan, maka dari ketiga ini salah satunya akan punya harga yang paling besar, kemudian satu punya harga yang minim, dan satu lagi punya harga di antaranya. Di mana ketiga bidang yang tidak mempunyai tegangan geser ini dikenal dengan bidang prinsipal karena dia tidak mengalami tegangan geser. Nah, kemudian untuk tegangan prinsipal sendiri, yakni besarnya tegangan langsung pada bidang prinsipal, nah itu disebut dengan tegangan prinsipal. Jadi besar tegangannya pada bidang tersebut. Di mana penentuan bidang prinsipal dan kemudian tegangan prinsipal itu merupakan faktor penting dalam sebuah desain sebagai struktur komponen mesin. Jadi misalkan kita bikin misalkan kita membuat poros lah yang sederhana. Nah, kita bikin poros, di mana poros ini kena tegangan. Nah, maka bidang prinsipalnya itu kita harus tentukan. Bidang prinsipal adalah bidang yang terkena beban. Itu sisi mana. Nah, itu merupakan faktor penting dalam desain sebuah struktur komponen karena nanti hubungannya dengan berapa beban ini nanti menerima beban berapa, sehingga material apa yang nantinya kita butuhkan untuk dapat mengatasi beban tersebut. Jadi makanya dia sangat penting ketika kita mendesain sebuah struktur komponen. Nah, pada pembahasan yang selanjutnya yang akan saya bahas, maka akan dibahas penentuan regangan pada penapang miring sebuah benda yang mengalami regangan dengan memakai 2 metode. Ini ada metode analitik dan nantinya akan ada metode grafik. Oke, yang pertama yakni tentang metode analitiknya. Yang pertama, metode analitik untuk tegangan pada bidang miring sebuah benda, di mana semua tegangan dan regangan tarik itu dianggap positif dan semua tegangan dan regangan tekan dianggap negatif. Jadi kalau ini misalkan terdapat tegangan tekan, maka dia nilainya adalah negatif, dan ketika dia dapat tegangan tarik, maka dia nilainya positif. Di mana tegangan geser yang akan memutar benda dalam arah searah jarum jam itu dianggap positif. Jadi kalian lihat di sini pada tegangan geser sisi vertikal, sisi X. Nah, ini kan X-nya dia memutar benda searah jarum jam. Ya kan? Ya kan? Nah, dia memutar searah jarum jam, maka nilai tegangan geser pada posisi sumbu XX ini, maka dia nilainya adalah positif. Sedangkan jika dia berlawanan, kalian perhatikan yang sumbu Y, nah dia kan berlawanan arah jarum jam atau CCW counterclockwise. Nah, dia berlawanan arah, maka nilainya tegangan geser yang berlawanan arah jarum jam ini adalah negatif. Jadi prinsipnya itu. Jadi jika dia tarik itu positif, jika dia tekan negatif, untuk tegangan gesernya jika dia CW
counter W searah jarum jam dia positif, tapi jika di ACC W center counterweight itu dia nilainya adalah negatif. Nah, kemudian untuk tegangan pada bidang miring yang mendapat tegangan langsung pada satu bidang. Jadi dia hanya mendapatkan tegangan langsung. Bisa dilihat pada gambar. Jadi dia ini terdapat bidang miring di mana dia mendapatkan tegangan langsung hanya di sumbu XX. Maka di sini terdapat tegangan tarik untuk penampang AC. Ini kan penampang AC. Dia mendapatkan tegangan tarik. Kemudian ada sudut di antara penampang AB dengan sumbu X. Dengan sumbu lintangnya. Nah, di sini ada sudut theta. Nah, pertama elemen ABC pada kondisi setimbang di mana F body atau free body diagram dengan seperti gambar B sama C. Kalian lihat kita fokusnya pada bidang miringnya. Jadi di mana di sumbu AB ini terdapat tegangan tarik. Ya kan? Jadi dia tegangan tarik langsung. Nah, di mana di sini dia ketika dia kena tarikan di sisi AB dia ada tegangan normal, kemudian di sisi AC dia tegangan normal, kemudian di sisi AB dia terdapat tegangan geser. Maka kita ketahui pada garis AC, nah itu kan terdapat beban, itu sama dengan tegangan yang terjadi dikalikan dengan beban pada kondisi AC-nya itu yang berupa tegangan tarik. Kalau tandanya seperti ini berarti dia mengalami tegangan tarik. Nah, kemudian untuk gaya yang tegak lurus atau gaya normal pada bidang AB, untuk tegangan normalnya, apa untuk gaya normalnya, yakni Pn sama dengan P kali sin theta sama dengan P sin theta-nya kan sudah kita deskripsikan tadi bahwasanya tegangan sama dengan theta kali AC, maka tinggal kita rubah nilai P-nya sama dengan theta AC sin theta. Kemudian untuk tegangan tangensial pada penampang AB, yakni kebalikannya, karena sisi terbaliknya yakni P cos theta. P-nya kita rubah jadi theta AC dikalikan dengan cos theta. Kemudian untuk tegangan normal, kan rumusnya beban normal dibagi dengan penampang AB-nya. Ya kan, karena kan ini di sisi AB. Ya, kemudian PN-nya tinggal dimasukkan, AC sin theta dibagi AB, kemudian AB sendiri adalah AC dibagi sin theta. Ya, ini rumus Pythagoras biasa. Jadi untuk menentukan sisi AB, yakni AC bagi sin theta, nah, kemudian kita sederhanakan keduanya jadi theta sin kuadrat theta. Kemudian kita sederhanakan lagi jadi theta per 2 sama dengan 1 min cos 2 theta. Maka rumus akhir tegangan normal untuk penampang AB pada bidang miring yang mendapatkan tegangan langsung pada satu bidang, yakni theta per 2 dikurangi theta per 2 dikali cos 2 theta. Ini untuk rumus tegangan normal pada bidang miring yang dapat tegangan langsung pada satu bidang. Kemudian untuk tegangan gesernya atau tegangan tangensial pada penampang AB, yakni sama gaya tangensial dibagi dengan los penampang AB. Ini los penampangnya AB. Jadi selalu yang namanya tegangan sama dengan beban dibagi dengan luas penampang. Kemudian PT-nya sudah ada, tinggal kita masukkan. Caranya sama seperti ketika kita ngitung tegangan normal. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan jadi theta sin to cos to. Nah, kemudian dari sini bisa kita sederhanakan lagi jadi to per 2 kali sin 2 theta, di mana tegangan, ini tegangan yang terjadi bagi 2 kali sin 2 kali thetanya atau sudutnya. Ini rumus untuk tegangan geser pada penampang AB ketika dia mengalami tegangan langsung hanya pada satu bidangnya saja, di mana di bidang AC. Nah, dari persamaan tegangan normal, maka nilainya akan maksimal jika sin kuadrat theta itu sama dengan 1 atau sin theta itu sama dengan 1, di mana theta-nya adalah 90 derajat. Nah, dengan kata lain, maka permukaan AC akan mendapat tegangan langsung maksimum.
Nah, dengan cara yang sama, tegangan geser pada bidang AB akan maksimum jika sin 2 theta itu sama dengan 1, atau 2 theta sama dengan 90 derajat, atau 270 derajat. Dengan kata lain, tegangan geser akan mengalami maksimum pada sudut 45. 45 ini dari 9, kalau 2 theta sama dengan 90, maka theta sama dengan 90 dibagi 2. Ya kan? Kalau kita mau nyari theta, 2 theta sama dengan 90, maka tetanya adalah 90 bagi 2, 45. Demikian juga jika 2 theta sama dengan 270 derajat, maka theta sama dengan 270 dibagi 2 sama dengan 135 derajat. Maka tegangan geser maksimum pada sudut 45 derajat bisa kita hitung bahwasanya Tmax sama dengan theta per 2 sin 90 derajat. Ini rumus dari sini. Rumus dari sini. Theta per 2 sama dengan sin 2 theta. Jadi dimasukkan tegangan bagi 2 sin 90 derajat sama dengan tegangan per 2 kali 1 sama dengan tegangan 2. Jadi max-nya adalah tegangan dibagi 2. Nah, dengan tegangan geser maksimum pada sudut 135 derajat dan maksimum pada 135, caranya sama, min per 2 920 derajat sama, maka tegangan geser maksimumnya juga sama, yakni tegangan dibagi 2. Di mana tegangan resultan yang diperoleh dari persamaan tersebut, yakni dengan resultan sama dengan tegangan normal kuadrat ditambah dengan tegangan geser kuadrat. Di mana bidang dengan tegangan normal maksimum dan minimum bisa diperoleh dengan menyamakan persama tegangan geser dengan 0, yakni tegangan kali sin theta dikalikan dengan cos theta itu harus sama dengan 0. Contohnya misalkan sebuah batang dari kayu mendapatkan tegangan tarik sebesar 5 megapascal, maka berapa harga tegangan normal dan geser pada penampang yang membuat sudut sebesar 25 derajat dengan arah tegangan tarik. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa tegangan yang terjadi yakni 5 megapascal dengan sudutnya yakni 25 derajat. Maka tegangan normal, tadi kan rumusnya tegangan normal sama dengan tegangan dibagi 2 dikurangi tegangan dibagi 2 kali cos 2 theta. Tinggal dimasukkan 5 per 2 min 5 per 2 cos 2 kali 25 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, tinggal perkalian sederhana dan penjumlahan sederhananya, maka didapatkan 2,5 megapascal dikurangi 1,607 sama dengan 0,89 megapascal. Sedangkan untuk tegangan geser pada penampang, ya tinggal dimasukkan saja rumusnya dari yang tadi. Nah, yang ini tegangan bagi 2 kali sin 2 kali sudut. Nah, tinggal dimasukkan, sudutnya adalah 25, maka hasilnya adalah 2,5 kali sin 50 derajat sama dengan 2,5 kali 0,766 sama dengan 1,915 megapascal untuk tegangan pada bidang miring yang mendapat tegangan langsung pada satu bidang. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan ada 2 potong kayu ukurannya 100 kali 100. Jadi kalau ini dilihat dari sisi samping sini, terdapat penampang yakni 100 kali 100. Dia disambungkan pada garis AB. Nah, ini biasanya terjadi kalau kalian lihat bangunan penopang atap rumah dulu. Itu kan kalau mau menyambung kayu kan dia pakai bidang miring, kemudian direkatkan ini kayu A, ini kayu B. Nah, kemudian direkatkan seperti ini kan. Nah, maka untuk mengetahui berapa kekuatan dari sambungan ini, sambungan kayu ini kan hanya tinggal di daerah-daerah biasanya masih seperti itu. Jadi dia membuat bidang miring yang saling mengikat satu sama lain. Nah, kemudian dicari gaya maksimum yang bisa diberikan jika tegangan geser pada sambungan AB yakni 1,3 megapascal. Jadi tanya berapa gaya maksimum yang terjadi. Maka kita ketahui untuk luas penampang 100 kali 100 mili sama dengan 10.000 mm persegi. Tegangan gesernya adalah 1,3 megapascal. Kalau kita konversikan ke newton per milimeter persegi sama, karena 1 MPa sama dengan 1 newton per milimeter persegi.
kemudian sudutnya yakni 60 derajat. Maka untuk tegangan gesernya tinggal dimasukkan saja. Jadi T per 2 sama sin 2 theta tinggal dimasukkan 2 kali 60 yakni 120 derajat. Kemudian tegangan gesernya kan sudah ditentukan ya, tinggal ditulis saja. Nah, kemudian tegangan per 2 kali 0,866 sama dengan 0,433. Nah, 0,433 dari mana? Dari 0,866 dibagi dengan 2. Maka jadi 0,433 kali theta. Jadi 0,433 theta sama dengan 1,3 Newton per mm persegi. Maka untuk nyari tetanya tinggal dibalik. 0,433-nya pindah ruas. Jadinya tegangannya sama dengan tegangan geser 1,3 Newton per mm persegi bagi dengan ini hasil dari sinus yakni 0,433, maka tegangan yang terjadi ya pada daerah AB yakni 3 Newton per mm persegi. Sehingga kalau kita tanya gaya aksial maksimumnya, ya kita kembali ke rumus tegangan sama dengan P per A. Maka kalau kita nyari gayanya atau beban yang terjadi, maka ya tinggal P sama dengan T kali A. T kali A. Tinggal dikalikan saja. Coret. Karena sama-sama mili. Ini pembilang, di sini pembilang, di sini penyebut. Coret, maka tinggal 30.000 Newton. Atau kalau kita mau sederhanakan lagi jadi dibagi 1000 jadi 30 kilo Newton. Nah, kemudian untuk tegangan pada bidang miring yang mendapatkan tegangan langsung pada dua arah yang saling tegak lurus. Jadi misalkan persegi panjang seperti ini, dia punya luas penampang yang seragam dengan ketebalan satu satuan, dia mendapatkan tegangan tarik langsung pada dua arah sekaligus yang saling tegak lurus. Jadi di sini dia dapat tegangan tarik di sumbu Y, YY, dan sumbu XXX. Maka jika tegangan tarik pada sumbu karena dia ditarik pada sumbu X, maka terjadi tegangan tarik mayor XX, dan juga ketika dia di sumbu Y, maka dia terjadi tegangan tarik minor sumbu YY. Nah, maka pertama elemen ABC pada kondisi setimbang, kita tahu bahwa ada gaya horizontal PX yang dia ditarik, ya kan, di sumbu X kan mengalami tarikan, maka dia tegangan pada sumbu X dikalikan dengan AC, ya kan, karena tegangannya kan dia melewati bidang AC. Sedangkan karena dia ditarik di sini, dia terjadi juga gaya vertikal pada BC. Tapi ketika dia ditarik di X, gaya vertikal BC-nya adalah nekan. Maka tegangan gaya di sumbu Y, yakni tegangan Y dikalikan dengan BC. Tapi dia adalah nekan karena di sini narik. Nah, jadi logikanya sama ketika kalian lihat karet, ketika karet itu kamu tarik, nah sisi yang di sumbu Y-nya kan nekan. Dia menciut, karetnya tambah menciut, tapi tambah panjang. Nah, di sumbu Y itu mengalami tekanan, sehingga nilainya adalah negatif. Sedangkan di sumbu AC mengalami tarikan, maka nilainya adalah positif. Maka gaya tegak lurus pada gaya normal bidang AB, yakni PX kali sin theta ditambah PY kali cos theta, sama dengan tegangan posisi X dikalikan dengan AC sin theta ditambah tegangan di Y BC kali cos theta. Untuk gaya tangensial pada penampang AB-nya bisa kita ketahui tinggal dibalik karena dia geser di bidang miring, maka beban di X dikalikan dengan cos theta dikurangi dengan beban di posisi Y kali sin theta. Kita sederhanakan, bisa jadi, maka kita rubah tegangan X kali AC cos theta, karena PX-nya kan kita rubah, ya kan, tegangan X kali AC. Kemudian karena PY-nya nilainya adalah negatif, maka
Untuk tangensialnya negatif tegangan Y kali BC sin theta. Nah, dari kedua rumus dasar pada gaya normal dan tangensial tersebut, maka bisa kita ketahui tegangan normal pada penampang AB yang terjadi, rumusnya sama seperti tadi, yang gaya normal dibagi dengan AB. Untuk gaya normalnya yakni tegangan di sumbu X ditambah tegangan di sumbu Y dibagi dengan AB. Kemudian dari sini kita sederhanakan, kita pecah jadi 2. Tegangan X AC sin theta per AB, tegangan Y BC cos theta per AB. Kemudian yang di AB kita rubah jadi AC per sin theta ditambah BC per cos theta. Jadi ini tinggal diturunkan, kemudian diturunkan lagi, disederhanakan lagi sampai pada tegangan normal akhirnya, yakni tegangan di sumbu X ditambah tegangan di sumbu Y dibagi 2 dikurangi tegangan di posisi X dikurangi tegangan di posisi Y dibagi 2 dikalikan dengan cos 2 theta, di mana theta ini adalah sudut pertemuan antara di bidang miring AB dengan BC. Kemudian untuk tegangan geser atau tegangan tangensial pada penampang AB, sama caranya seperti tadi, rumus dasarnya yakni gaya geser dibagi dengan penampang AB, luas penampang AB-nya. Nah, kemudian PT-nya itu tadi sudah kita temukan di awal, tinggal dimasukkan sini, dibagi dengan AB, kemudian kita pecah, kemudian kita sederhanakan, sehingga rumus akhirnya dari tegangan geser pada penampang AB yakni tegangan di sumbu X dikurangi tegangan di sumbu Y dibagi 2 kali sin 2 theta. Di mana tegangan geser akan maksimum jika 2 theta sama dengan 1 atau 2 theta sama dengan 90 derajat. Maka thetanya adalah 90 bagi 2 sama dengan 45 derajat. Maka untuk tegangan geser maksimum, Tmax adalah tegangan posisi X dikurangi tegangan posisi Y dibagi 2. Sedangkan resultannya adalah tegangan normal kuadrat ditambah dengan tegangan geser kuadrat. Nah, contohnya misalkan sebuah titik pada material itu mengalami deformasi, mendapatkan 2 tegangan tarik dan saling tegak lurus. Nilainya tegangan tersebut yakni 200 MPa dan 100 MPa. Nah, coba cari besarnya tegangan geser, tegangan normal dan tegangan resultan pada sebuah bidang di mana kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, dengan sumbu tegangan tariknya adalah mayor. Jadi gambarnya seperti tadi, kalian perhatikan kembali, dia hanya mengalami tegangan tarik mayor yang saling tegak lurus. Tegangan mayor X sama tegangan minor di Y. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa tegangan di posisi X ada 200 MPa dan di Y 100 MPa dengan sudut kemiringannya yang 30 derajat. Maka tegangan normal pada bidang miring, rumusnya tadi tegangan X tambah tegangan Y dibagi 2 dikurangi tegangan X dikurangi tegangan Y dibagi 2 dikalikan dengan cos 2 kali sudut 30 derajat. Maka sama dengan 150, ini kan 20 tambah 100 kan 300, bagi 2 150, dikurangi 200 kurangi 100 kan 100, dibagi 2 50, cos 60 adalah 0,5. Maka 150 dikurangi 50 kali, karena dia perkalian di sini, maka dia harus dikerjakan dulu, yang 50 kali setengah 25, maka 150 dikurangi 25 yakni 125 MPa. Di mana tegangan geser pada bidang miringnya, rumusnya sudah diketahui di awal, bahwasanya tegangan posisi X dengan tegangan posisi Y dibagi 2 kali sin 2 kali sudut yang terbentuk. Maka 200 kurangi 100 yakni 100 bagi 2 50 kali sin 2 kali 30 derajat. Maka 100 dikurangi bagi 2 yakni 50 dikurangi sin 60 derajat yakni 0,866. Kita kalikan 50 kali 0,866 yakni 43,3 MPa. Sedangkan untuk tegangan resultan pada bidang miringnya yakni tegangan normal kuadrat akar tegangan normal kuadrat ditambah tegangan geser kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan tegangan normal 125 MPa kuadrat ditambah dengan 43,3 MPa kuadrat, kemudian diakar, hasilnya adalah tegangan resultannya adalah 132,3 MPa. Nah, sedangkan untuk tegangan pada bidang miring,
pada benda mendapat tegangan sederhana. Nah, ini misalkan benda mendapatkan tegangan geser positif sepanjang sumbu XX. Jadi dia hanya sumbu XX saja dia mendapatkan tegangan geser. Nah, kemudian di bidang AB membentuk sudut dengan sumbu XX. Maka jika kita akan mencari tegangan seperti yang ditunjukkan oleh gambar B, tegangan yang terjadi, nah ini kan CW ya, di mana tegangan yang diberikan adalah CCW, maka tegangan geser positif sepanjang sumbu XX, karena dia tegangan geser positif karena dia searah jarum jam, sedangkan sudut yang dibentuk di bidang AB dengan sumbu XX adalah tetanya, maka terjadi gaya vertikal yang bekerja pada permukaan AC, di mana P1-nya adalah tegangan geser kali AC. Di sini terjadi tekanan, maka nilainya negatif, dan gaya horizontal pada permukaan BC atau P2 itu dia mengalami tarikan, maka nilainya positif. Nah, dari kedua hal ini maka tegangan lurus pada bidang AB atau gaya normal, jadi kayak tegak lurus pada bidang AB atau yang disebut dengan gaya normal bisa kita dapatkan dari P1 kali cos theta ditambah P2 kali sin theta, di mana P1-nya sudah kita declare di sebelumnya, yaitu tegangan geser XY kali AC, tinggal dimasukkan kali cos theta ditambah tegangan geser BC kali sin theta, di mana untuk gaya tangensial pada penampang AB-nya sama, cuma bedanya tinggal dibalik dan nilainya negatif karena dia tangensial di sudut miring, rumus Pythagoras biasa. Maka nilai akhir gaya tangensialnya adalah tegangan geser XY kali AC sin theta dikurangi dengan geser BC kali cos theta. Mana kemudian kita cari tegangan normal pada bidang AB-nya. Rumusnya sama, yakni tegangan normal dibagi dengan cos penampang AB, di mana rumusnya tinggal dimasukkan. Tegangan normal itu rumusnya gimana? Nah, ini tinggal dimasukkan di dibagi dengan AB, kemudian kita pecah satu-satu, kemudian AB-nya kita rubah, kita sederhanakan AB per sin theta kali AB per cos theta, sehingga mendapatkan nilai akhir untuk tegangan normal bidang AB pada posisi bidang miring yang mendapatkan tegangan geser sederhana, yakni tegangan geser kali sin 2 theta. Sedangkan untuk gaya tangensial pada penampang AB, tangensialnya sininya ini, maka rumusnya sama, tegangan tangensial dibagikan dengan AB, di mana untuk gaya tangensialnya sudah kita declare sebelumnya juga, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan, kemudian kita pecah, lalu kita sederhanakan lagi seperti sebelumnya, maka didapatkan hasil akhir minus tegangan tangensial XY dikalikan dengan cos 2 theta untuk mencari gaya tangensial pada bidang AB. Nah, di sini terdapat tanda negatif yang menunjukkan bahwa tegangan itu mempunyai arah yang berlawanan pada bidang AC. Ya kan? Jadi yang satu ke atas, yang satu ke samping. Nah, makanya di sini tandanya negatif karena dia berlawanan dengan bidang AC. Di mana tegangan normal maksimum dan minimum bisa dicari dengan menyamakan persamaan tegangan geser dengan 0, yakni minus tegangan XY kali cos 2 theta itu sama dengan 0, di mana persamaan di atas akan terpenuhi jika 2 tetanya itu sama dengan 90 derajat, tetanya tentu 45, dan jika 2 theta sama dengan 270 derajat, maka tetanya sama dengan 135. Contohnya misalkan sebuah titik pada material itu mengalami deformasi mendapatkan tegangan geser sederhana. Carilah sebesar 150 megapascal. Nah, carilah besarnya tegangan geser, tegangan normal dan tegangan resultan pada sebuah bidang dengan kemiringan 60 derajat dengan sumbu tegangan geser mayor. Maka kita ketahui tegangan gesernya adalah 150 megapascal.
kemudian sudutnya ada 60 derajat, tinggal kita masukkan saja sesuai rumus tadi. Ya, ini untuk tegangan normalnya adalah tegangan geser XY dikalikan dengan sin 2 kali 60 derajat, sin 120. Berarti kan sin 120 derajat, tinggal kita kalikan 10 MPa kali 0,866, maka tegangan normalnya adalah 129,9 MPa. Sedangkan untuk tegangan normalnya yakni minus T XY kali cos 2 theta, maka sama dengan 75 MPa. Nah, kemudian untuk tegangan gesernya, maka seperti tadi, yakni minus tegangan geser XY kali cos 2 theta, tinggal kita masukkan minus 150 MPa dikalikan dengan cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu sama dengan minus 0,5, maka minus 150 dikali minus 0,05, minus kali minus sama dengan nilainya positif, maka 150 dikali 0,5 berarti kan setengahnya, jadi 75 MPa. Nah, selanjutnya untuk mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan, silakan dikerjakan untuk tugas 4. Di mana tugas yang pertama terdapat penampang 50 x 50 mm disambungkan dengan garis AB seperti gambar ini, sudutnya 45 derajat. Nah, coba cari gaya maksimum yang bisa diberikan jika tegangan geser pada sambungnya adalah 3,2 MPa. Kemudian yang kedua, sebuah titik material itu punya deformasi, mendapatkan dua tegangan tarik yang saling tegak lurus, besarnya 250 MPa dan 85 MPa. Coba cari tegangan geser, tegangan normal, dan tegangan resultannya jika kemiringannya 45 derajat dengan sumber tegangan tarik mayor. Kemudian yang terakhir, coba cari sebuah titik pada material itu punya deformasi, mendapatkan tegangan geser sederhana 120 MPa. Coba cari besarnya tegangan geser dan tegangan normal pada sebuah bidang tersebut dengan kemiringannya yakni 30 derajat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja ke nomor WA saya pada jam kerja. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Nah, semoga kalian semua di sana tetap dalam kondisi sehat. Terima kasih.